Yo, welcome to Parkiran. Dan kali ini ada acara baru yaitu Frankie with Friend. Bersama siang ini beta dengan satu orang yang cukup panutan dan luar biasa di bidangnya ya. Kita kenal sekitar 20 tahun lalu dan hari ini kita ketemu dengan Master Denny Pandi. Ya. Welcome Master Bro ya. Bro Den. Brother ini di Kupang nih. Kupang. Itu apa yang mau ditanyakan, apa yang mau di-share? Orang san tahu ini, Bro, ini kan beta yang tahu. Bisa share profile di teman-teman yang ada di Parkiran. Beta biasa dipanggil dengan nama Denny. Nama lengkapnya Denny Pandi atau Denny Paulus Pandi. Lahir di Kupang 76 tahun yang lalu. Berarti saya sudah sekarang sekitar 76 tahun yang lalu. Berarti Pak sudah sangat tua, lebih dari Indonesia. Iya, berarti sorry. Bukan 76 tahun yang lalu ya. Lahir tahun 76. Nah, lebih tepat begitu. Lebih tepat yang itu. 76 tahun yang lalu. Sorry. Jadi kalau mau dibilang bahwa sudah sekitar 40-an, 46 lah. Iya, gitu. Berkecimpung di dunia pergaulan yang seperti biasa anak-anak Kupang lakukan, ya lumayan sampai bertemu dengan sosok yang luar biasa. Kalau mau dibilang dulu zamannya kita biasa bilang Papa J. Papa J itu apa? Papa Jesus. Gitu. Ya, setelah ketemu dengan oknum yang luar biasa dan akhirnya bisa membuka mata, bisa melihat apa itu langkah hidup dan sampai sekarang. Ya, berarti sebelum ketemu Papa J itu kehidupan Bro di luar pertemuan dengan Papa J itu parah kok? Sempat kok? Mau dibilang parah ju sonde, mau dibilang sonde ju parah. Tapi setidaknya begini, seperti pergaulan anak muda pada umumnya. Cuma ada lebih, ada kurang, ada yang mungkin orang lain tidak lakukan, tapi beta lakukan, kan? Nah, jadi segala sesuatu dilihat dari sisi mana nih, gitu. Tapi pada umumnya hanya mencari perhatian untuk diakui. Oh, berarti mencari jati diri ya? Ya, seperti anak muda sekarang, gitu. Ya. Dulu kalau misalnya anak muda pingin diakui bahwa dia tuh jago, ya berantem. Dia pingin dia supaya disukai lawan jenis, ya dandannya yang agak menarik perhatian, gitu kan. Bahkan waktu zamannya itu ada satu gaya yang mau cari perhatian cewek. Ya. Tergantung bemo. Tergantung bemo, orang Kupang tergantung bemo. Jadi kondektur, jadi konjak gitu ya. Duduk di depan, gas naik kaki di atas kursi mobil, gitu. Itu biasa. Beta kenal Bro nih waktu itu kalau tidak salah dulu ada punya band. Ya, band rohani ya. Ya, ada band salah satu band rohani yang mungkin pertama yang beta tahu yang sempat mengguncang belantika musik rohani nasional. Ya. Karena albumnya beta tahu itu sampai Australia, sampai Amerika, Cina, Hong Kong. Nah, Abang bisa cerita singkat awal karena ini bicara tentang band, berarti ada satu sejarah baru di waktu itu. Tahun 2003-2004 sekitar itu ya. Ya. Nah, bisa cerita singkat kenapa itu band terjadi dan akhirnya bisa punya dampak besar gitu. Ceritanya gini. Awal mula dari kita berteman dari masa kecil saya dengan Pastor Jason yang sekarang gembala di GSJA di Jakarta. Dia punya gereja bernama Lighthouse di Jakarta, di Tanjung Duren. Kita berteman dari kecil berteman, kemudian
nyanyi sama-sama di gereja gitu kan, dari usia ya kita mau dibilang dari SD lah sampai Sekolah SMP. minggu ya? Ya, sekolah Zaman-zaman minggu. sekolah Ya. minggu ya? Nah, dari situlah kemudian kita mulai dengan dunia kita masing-masing. Ketika bertemu dan Tuhan tangkap kita setelah bertobat, kita punya sesuatu yang passion yang pada waktu itu tidak seperti anak muda lainnya. Gitu loh. Konsep dulu orang penyanyi band itu alay. Ale-ale. Ah, jadi berlebihan kayak gimana, karena orang bilang wah apa sih ngeband itu kan. Nah, jadi tapi kita konsep waktu itu ketika kita Tuhan tangkap kita punya konsep yang agak berbeda. Iya. Yaitu talenta yang kita punya kita beri yang terbaik buat Tuhan. Akhirnya kita berdoa untuk itu dan kita jadi komitmen dan kita bentuk gitu band itu. Iya. Bentuk band itu kita cuma ada beberapa orang, Pastor Jason, saya, Pastor Gerard, Pastor Eka yang sekarang gembala Jadi di. semua yang punya band sekarang gembala. Iya gembala, cuma saya dengan basis Aldi itu yang berbeda, sekuler. Tapi 3 orang ini jadi gembala. Nah kita buat konsep itu ditambah lagi dengan beberapa teman-teman di Generation of Joel persekutuan itu. Ada si Ella, ada si Ina, ada siapa lagi ya? Ya, Ella sama Ina. Terus digabung lagi dengan beberapa personil yang turut ambil bagian aja, termasuk si Judika waktu itu belum jadi Indonesia Idol. Judika yang sekarang artis ya? Ya. Mantap. Sebelum jadi Indonesia Idol dia dengan kita dalam satu album Black Channel. Oh ya, Gitu. itu albumnya itu tahun 2004 2005 sekitar. 2003. 2003 ya? Ya, launchingnya itu 2004. Kita buat di 2003. Dan pernah jadi band pembuka Hillsong. Ya. Hillsong. Ya, Australia. pertama Hillsong Australia band pembuka dengan dia punya waktu itu mereka bukan launching sih, cuma promosi album rohani dengan lagunya itu kalau nggak salah One Way. Ya, One One Way. Kita nonton nanti Ya, itu, One Way. Ya. Nah, Jason sih, namanya Jason juga sih penyanyi gitu. Iya. Dan kalau nggak salah namanya Jason ya. Dan itu sempat menjadi kebanggaan sih. Tapi di sisi dari itu semua karena anugerah sih sebenarnya. Orang NTT, Kupang yang sebenarnya artis-artis rohani itu datang dulu ke Jakarta, mereka pilih Kupang untuk awal pertama. Baru mereka dengan kita ke Jakarta. Jadi begitu. anugerah sebenarnya. Anugerah sih, bukan karena siapa-siapa. Kalau menurut pandangan saya anugerah. Oh iya. Anugerah. Mantap. Jadi cerita Bro Den punya band dan sampai booming waktu itu dan luar biasa. Ya. Bahkan sampai hari ini masih eksis ya, masih eksis. Sampai hari ini eksis. Semuanya masih eksis. Meskipun ada sibuk-sibuk ya. Sibuk-sibuk tapi eksis. Ya karena maklum ada yang bekerja di sekuler seperti saya, di seorang lawyer, ada juga bekerja sebagai seorang gembala, ada seorang bekerja sebagai seorang entertain seperti Aldi bagian produser segala macam. Jadi ya sibuk dan belum bertemu. Tapi kalau bertemu, ini rencananya ada pertemuan sebenarnya. Cuma tunggu saya kembali ke Kupang, ke Jakarta. Iya. Oke, Abang. Ngopi dulu dan Oke. kita akan bincang-bincang lebih lanjut lagi di Ya. banyak pertanyaan hari ini ya. Silakan Oke. ngopi. Ya, teman-teman, itulah Like Ngopi dulu. Channel ya, awal dari berdirinya Like Channel. Ngopi-ngopi, kopi-kopi, orang bilang kita lanjut dengan, karena tadi sudah bicara tentang awal mula anak band, tapi hari ini profesinya tetap di dunia musik ya. Tetap. Meskipun ada sibuk. Nah, tadi kan omong-omong sibuk. Ada Musik yang jadi pendeta, is my ada yang life. jadi ada yang jadi pendeta, ada yang jadi produser. Nah, Bro ini kan pilih beda, saya mau ke musik full, tapi seorang pengacara, betul ya? Ya. Pengacara, dan beta dapat bocoran bahwa Abang Den ini pengacara di Jakarta. Woi, Jakarta tuh tantangan kuat. Apalagi Sangat kuat. mendapat tanda kutip panggung. Ya.
Nah, kenapa waktu habis kuliah soalnya pilih sekolah musik, kalau sekolah vokal kan suara bagus. Begini, ini kalau mau dibilang sesuatu yang tidak pernah dipikirkan, karena waktu kuliah pun itu karena terpaksa. Kuliah terpaksa ya? Ya, karena dulu habis sekolah itu pingin punya bengkel motor, karena dulu suka ngetrek, suka motor ya kan. Dulu dengan teman-teman otak-atik mesin, pingin. Kemudian punya berpikir lagi kuliah di teknik gitu, teknik mesin, dan juga senang gambar dulu. Jadi pingin misal sipil lah gitu lah. Tapi ternyata beda. Karena tidak tembus semua, putus asa, pingin sudahlah buka bengkel aja lah. Tapi almarhum papa saya bilang, ayo kamu kuliah, ambil pilih. Akhirnya iseng pilih hukum. Masuklah di hukum, tapi bukan masuk kuliah di hukum, fakultas hukum, tapi bukan kuliah. Tapi nggak terpikir sama sekali, karena dulu tuh paling tidak suka namanya pengacara, lawyer. Anggap itu lawyer itu sesuatu yang abu-abu dan hanya mau uang, hanya mau untuk orang kasih uang bela, orang penjahat kasih uang bela gitu, tanpa berpikir tentang keadilan. Itu konsep dulu ya. Konsep dulu, jadi yang penting uang datang, mau salah benar, yang penting uang sah gitu. Ya, jadi benci, tidak suka jadi lawyer. Tapi kuliah 2 tahun amburadul. Nah, 4 semester amburadul. Tapi kuliah terus, akhirnya selesai. Dan salah satu mahasiswa abadi karena 17 SKS. 17 semester, 17 ini semester, sorry, bukan SKS, 17 semester. 17 semester hampir 10 tahun. Ya 8 tahun lah, 8 tahun. 7 tahun, 7 tahun lebih. Ya, itu. Nah, mahasiswa abadi. Ya, hampir ya. Ya, hampir. hampir. Tapi mujizat juga. Tapi setelah lulus juga sama. Tidak suka jadi lawyer. Hanya menghabiskan selesai itu, udah. Jadi tidak terpikir untuk itu. Sampai kepada beberapa hamba Tuhan yang menyampaikan bahwa harus jadi pengacara. Pertama, yang menyampaikan itu ada satu hamba Tuhan dari Amerika. Bapak angkatnya Pastor Lady. Oh iya. Waktu kita makan bersama, oh kamu lawyer, kamu kenapa tidak bisa masuk pengacara, jadi lawyer yang sebenarnya, bantu. Oke. Tapi belum pegangan. Kedua, disampaikan oleh almarhum pendeta Pak John Mesak di tempat tidur, di kamarnya dia. Duduk, kamu harus jadi pengacara, gereja butuh kamu. Gitu, gereja Tuhan butuh kamu. Oke, tapi belum kuat. Yang terakhir, gembala kita, Bapak rohani saya, Bapak John Adu. Kamu jadi pengacara. Mungkin beliau lupa, tapi pernah sampaikan ke saya gitu. Di situ saya pegang, oh oke, coba. Tes pengacara pertama nggak lulus, oh berarti bukan jalan, gitu kan? Waktu ke Jakarta, hijrah ke Jakarta, tes pengacara pertama ke Jakarta, kembali lagi ke dunia gelap lagi. Sempat kembali. Oh iya. Back to net tuh. Iya, karena kondisi Jakarta itu ngeri sekali ya. Iya. Lu nggak ada sesuatu passion, lu nggak ada satu kekuatan, lu nggak bisa makan. Orang Kupang bilang lu sunada doi, lu merayap. Oh iya. Akhirnya jadi debt collector. Pantas bisa silat kiri. Debt collector 2 tahun lebih. Tapi ya itulah. Tuhan cuma menunjukkan bahwa oke, lu untuk sementara lu lihat apa yang sebenarnya terjadi dulu deh. Tuhan izinkan lu lihat dulu pengalaman gitu. Tapi ternyata tidak kuat di debt collector. Karena setiap penagihan datang ke rumah, orang yang punya rumah, di dalam ruang tengahnya, ruang tamunya ada salib. Salib di sini. Salib di itu. Sampai yang lucunya saya dengan teman-teman, kita tagih orang, sebenarnya biasa debt collector itu kan datang tagih macam-macam, sapu semua ya kan. Tapi lucu, doain. Debt collector dapat doa. Enggak, doain orang yang debt collector yang doa. Iya. Nggak masuk akal? Lihat dia sakit, yuk kita berdoa. Kita bukan tagih.
Beta cuma kalau begitu beta cuma. Gitu, itu yang karena terenyuh datang ke orang lagi sakit, sudah tua tapi utangnya banyak, gitu. Ya itulah, sampai akhirnya Tuhan izinkan saya masuk ke dalam dunia lawyer. Satu pendaftaran tidak tembus, yang kedua organisasi yang satu ini ternyata tidak tembus karena Tuhan izinkan itu tidak tembus karena waktu itu organisasi itu nggak kuat. Ya, waktu itu organisasi itu nggak kuat, belum masuk pada undang-undang advokat. Saya uji yang organisasi yang satu, ternyata disitulah Tuhan menggojok saya, membuka mata saya tentang kuasanya dia. Sehingga saya tes di Peradi. Tes yang pertama tidak lulus, saya pikir saya bodoh. Ternyata Tuhan buka, lu bukan bodoh, lu nggak teliti dalam ujian, nggak teliti. Soalnya teliti itu kuncinya. Jadi orang nggak bodoh, cuma nggak teliti. Saya pikir, aduh saya nggak bisa karena kan dari ribuan orang, waduh, waktu itu ya Peradi itu kuat, seleksinya kuat banget, sangat selektif. Sehingga saya tes, nggak lulus. Waktu nggak lulus, taunya saya bodoh. Salahnya saya bodoh, saya bilang gitu, nggak bisa. Ternyata Tuhan buka mata saya, bukan bodoh, nggak teliti dalam esai. Dan teman-teman saya bilang gini, udah lu bayar aja. Nah ini, lu bayar aja supaya lu ikut ujian, lu sudah anggap lulus. Gitu, lu bayar saja. Disitulah pertama kali saya percaya akan kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan yang sebenarnya dalam dunia sekuler. Lu bayar aja. Tapi ketika saya bilang ini, oh enggak, saya punya Tuhan, saya bilang gitu. Kayak teman yang sebenarnya mereka sendiri juga Senin Kamis, saya bilang saya punya Tuhan kok, saya kali ini lulus. Mereka sampai anggap rendah saya nggak habis-habisan, pokoknya habis-habisan. Saya bilang nggak, saya tes lagi, saya pasti lulus. Dan tahu apa yang Tuhan buat? Tes yang kedua, dari 4.000 orang di Jakarta, 4.000, saya masuk urutan 200 yang lulus. 5%. Ya, dari 200 itu saya orang di dalam yang lulus. Oh, mantap tuh. Tanpa bayar. Tanpa bayar. Tanpa DP, cicilan dan tanpa sogokan. Dan itu saya bilang bahwa di situ saya lihat, oh ternyata Tuhan izinkan saya masuk lawyer untuk melihat awal mula seperti itu. Wow. Itu lawyer mantap. Peradi loh. Yang orang bilang seleksi dan selektifnya minta ampun. Wah. Tadi kita ngomong tentang di Jakarta, tantangan dalam dunia pengacara atau lawyer itu apa sih? Tantangan terbesar dalam dunia atau profesi sebagai lawyer itu banyak sih sebenarnya. Yang abang dapat tuh gitu. Salah satu yang paling besar tuh. Salah satu adalah memanfaatkan klien. Oh ya? Dalam arti gini, kita membantu klien bukan lagi membantu dengan hati nurani, tapi bagaimana supaya kebutuhan atau keinginan kita itu tercapai. Dengan cara apa? Sebenarnya hal yang bisa diurus dengan tidak biaya besar, kita mengada-ada. Itu sehingga klien dikorbankan. Wah. Gitu. Klien yang mungkin pendapatannya dia hanya sebulan itu 5 juta, tapi dia harus akhirnya bisa meminjam untuk mendapatkan 200 juta hanya untuk membayar kita. Sedangkan kita sebenarnya masih bisa untuk meminimalisirkan biaya. Nah, ini tantangan karena memang kan pengacara mau dapat uang kan begitu, bro. Tapi kalau konsep bro sendiri, apa soalnya terpengaruh dengan itu? Kita butuh uang, itu satu. Kedua, lawyer ini sekali lagi harus diingat bahwa ini jasa. Jasa loh. Kita tidak digaji oleh negara seperti hakim, jaksa, kepolisian. Kita tidak digaji. Kita pure
menawarkan jasa. Kalau kita ke dokter, dokter masih digaji oleh yayasan atau Rumah sakit. Tapi itu pun kita suntik harus bayar, obat harus bayar. Iya. Oke? Untuk sehat kan? Kita nih jasa. Jasanya apa yang kita tawarkan? Otak kita. Strategi untuk lu mendapatkan keadilan, mendapatkan sesuatu jalan keluar. Konsultasi aja harus bayar sebenarnya. Tapi banyak yang orang tidak mengerti. Karena itu ilmu mahal loh.